kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kajian kitab tauhid, kajian yang kita lakukan secara reguler, kajian rutin, dan kita masih membahas bab terkait dengan riya dan bahayanya. Pembicaraan kita yang terakhir sampai kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Qalu bala ya Rasulillah. Qala asyirkul khafi. Ana yaquma rajul yusalli fayazayyannahu salatahu lima yara min nadhari rajuli. Maukah aku kabarkan kepada kalian hal yang lebih aku khawatirkan, aku takutkan menimpa diri kalian dibanding Al-Masih Ad-Dajjal? Maka para sahabat mengatakan, tentu kami mau wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, yakni syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yakni seseorang mengerjakan sholat dan memperbagus sholatnya sebab ada seseorang lain yang sedang memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini hadis terakhir yang kita bahas. Yang dari hadis ini, seingat saya telah kita jelaskan beberapa hal. Bahwasanya riya memiliki nama-nama yang lain. Yang pertama, syirik asghar, sebagaimana ada di dalam hadis, ya, syirik asghar. Kemudian yang kedua, syirik khafi, sebagaimana ada di dalam hadis ini. Dan yang ketiga, syirik sarair. Syirik sarair. Yang ketiga, syirik sarair. Sebagaimana hadis dari sahabat Mahmud bin Labib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini telah kita jelaskan, sekedar mengingatkan, karena pertemuan kita yang terakhir, kalau saya tidak salah, dua bulan yang lalu. Betul ya? Karena bulan kemarin Idul Adha. Sepertinya begitu ya. Kemudian telah juga kita jelaskan sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih khawatir terhadap riya dibanding Al-Masih Ad-Dajjal. Sebabnya kenapa? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, fitnah Dajjal itu terjadi pada waktu tertentu saja, yakni menjelang hari kiamat.
Bahkan Dajjal merupakan salah satu di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat. Dia merupakan tanda kiamat besar. Sedangkan fitnah riya itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ditinjau dari sisi kita yang hidup pada hari ini, maka kita tidak aman dari terjatuh kepada fitnah riya. Tetapi tampaknya fitnah Dajjal masih jauh ditinjau dari kehidupan kita di hari ini. Bukankah seperti itu? Kemudian alasan yang kedua, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih takut kepada fitnah riya dibanding fitnah Dajjal? Karena fitnah Dajjal itu memiliki tanda-tanda dan kejelasan tidak samar bagi orang-orang yang mengetahuinya. Sedangkan fitnah riya ini sungguh samar. Fitnah riya ini samar. Adapun fitnah Dajjal jelas nampak tanda-tandanya, menghidupkan orang mati, mengeluarkan tanaman dari bumi, menurunkan hujan, dan di antara kedua matanya ada tulisan kafaro, kafir. Jelas tanda-tanda fitnah Dajjal, sehingga orang-orang yang mengetahuinya dapat waspada. Sedangkan fitnah riya ini tersamar. Bahkan atas orang-orang yang mengetahui bahaya riya tidak aman dari riya. Bukankah begitu? Orang-orang yang mengetahui bahayanya riya tidak aman dari tertimpa riya. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang tidak mengetahui bahayanya riya? Dan kemudian dari hadis ini juga kita mendapatkan faidah tentang bagusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam metode mengajari umatnya. Setelah beliau sebutkan tentang bahayanya riya, beliau langsung memberikan contoh dari amal soleh yang timpa riya. Yakni Rasulullah SAW mengatakan, seseorang mengerjakan sholat. Seseorang mengerjakan sholat. Dan dia memperbagus sholatnya. Dia memperbagus sholatnya dengan alasan karena ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan contoh amal soleh yang terjangkiti riya. Seseorang yang mengerjakan sholat adalah suatu amal soleh. Dia memperbagus sholatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada seseorang sholat memperbagus sholatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka jelas itu bukan riya. Lalu kalau ada seseorang yang sholat, kalau ada seseorang misalnya membaca Al-Quranul Karim, dan dia perbagus membaca Al-Quranul Karimnya, ada seseorang yang sholat dalam sholat jahar, sholat yang bersuara. Dan dia memperbagus membaca Al-Qurannya di dalam sholat tersebut.
dengan tujuan agar jemaah merasa khusyuk, merasa tenang, senang, dan nyaman. Ini riya bukan? Saya ulangi pertanyaannya. Kalau ada seseorang sholat, kemudian dia memperbagus bacaannya dan dia menjadi imam. Ada seseorang yang sedang sholat dan dia menjadi imam. Dia perbagus bacaannya. Dia perbagus apa? Bacaannya. Dengan salah satu tujuan agar orang yakni makmum yang sholat di belakangnya merasa senang, tenang, nyaman, khusyuk. Ini riya bukan? Loh, kan dia beramal soleh untuk manusia. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang dia menjadi imam dan di dalam sholatnya dia memperbagus bacaannya agar dipuji atau disanjung oleh manusia, itulah riya. Ini dalam contoh hadis yang barusan kita baca ini ya. Tetapi kalau seseorang di dalam sholatnya dan dia menjadi imam, dia memperbagus bacaan Al-Qur'annya dengan tujuan salah satunya adalah agar jemaah merasa nyaman, tenang, khusyuk, tumakninah, maka ini bukan riya. Bukankah dia beramal memperbagus bacaannya karena untuk manusia? Kenapa bisa dikatakan bukan riya? Bukan masalah dipuji atau tidak dipujinya, tapi menghadirkan ketenangan, menghadirkan kekhusyuan, menghadirkan tumakninah di dalam sholat, disyariatkan atau tidak disyariatkan? Disyariatkan. Sehingga ketika seseorang menjadi imam, dia memperpanjang bacaannya, memperbagus suaranya, dengan tujuan untuk menghadirkan tumakninah, ketenangan, kekhusyuan pada sisi jemaah. Ini bukan riya. Karena ketenangan, kekhusyuan, tumakninah di dalam sholat, itu suatu perkara yang dituntut secara syariat. Betul? Ini bukan riya. Dengan perkataan yang lain, apa yang dilakukan oleh sang imam ini adalah dia sedang menempuh suatu sebab yang diperbolehkan secara syariat untuk mendatangkan kekhusyuan dan tumakninah pada makmum. Begitu? Dengan kata lain, yang dilakukan oleh imam ini adalah dia menempuh jalan-jalan yang diperbolehkan secara syariat, ya, dia menempuh jalan-jalan yang diperbolehkan secara syariat agar mendatangkan ketenangan, kekhusyuan di dalam sholat itu sendiri. Misal, contoh lain. Kalau ada seseorang yang mengajar, dia mengajar mendatangkan berbagai macam ungkapan para ulama agar murid-muridnya lebih paham terhadap apa yang dia sampaikan. Ini riya bukan? Loh, bukankah dia mengajar dan menukil ucapan-ucapan itu untuk manusia? Jawabannya tidak, ini bukan riya. Karena dia menukil ucapan, imam ini berkata A, imam itu berkata B,
imam itu berkata C, dia nukil ucapan-ucapan sekian banyak ulama, agar apa? Agar lebih bisa bagi para murid-muridnya yang mendengar, paham. Dan memahami agama, apa yang disampaikan, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, sesuatu yang tertuntut. Betul? Berbeda dengan dipuji. Dipuji itu bukan suatu yang dituntut dalam syariat. Ya enggak. Kalau seseorang sholat, dia perbagus sholatnya untuk dipuji, disanjung, dimuliakan oleh manusia. Apakah dipuji, disanjung, dan dimuliakan oleh manusia perkara yang dituntut secara syariat? Jawabannya enggak. Manusia tidak boleh mencari pujian oleh orang lain. Manusia tidak boleh mencari agar manusia yang lain, orang-orang yang lain memuji dia. Enggak. Tetapi seorang guru, pengajar, tertuntut agar apa? Agar murid-muridnya memahami apa yang dia ajarkan. Maka kalau kemudian sang guru dalam tanda kutip memperbagus cara penyampaiannya, ya enggak. Menyesuaikan gaya bahasanya, betul? Menyesuaikan gaya bahasanya. Ya enggak. Memperbanyak nukilannya. Agar kemudian murid-muridnya paham, itu bukan ria. Karena memahami agama, perkara yang dituntut secara syariat. Berbeda dengan dipuji, disanjung, dihormati. Bukan perkara yang dituntut secara syariat. Bahkan kita tidak boleh mencari sanjungan, pujian, penghormatan dari manusia. Nggak boleh. Dan ini pernah dipraktekkan. Mungkin Anda akan bertanya begini, jemaah. Anda akan bertanya seperti ini. Ini si Ustadz ngomong kayak gini, mana dalilnya? Harusnya kayak gitu kan? Ya enggak. Seorang guru menyampaikan pelajaran, kemudian dia menukil, imam ini mengatakan A, imam itu mengatakan B, imam itu mengatakan C. Dia pergunakan gaya bahasa yang pertama, paham, kurang paham Ustadz. Gaya bahasa yang kedua, paham, belum juga paham. Gaya bahasa ketiga, paham, masih juga nggak paham. Pakai bahasa yang lain misalnya ya. Sehingga kemudian murid-muridnya lebih bisa memahami, ini bukan beramal karena murid-muridnya, bukan. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Maaf, Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Abu Musa Al-Asy'ari ini seseorang yang memiliki suara yang indah. Suara yang bagus di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Bukan cuma sekedar suaranya bagus, tetapi membacanya juga benar. Setelah dia selesai membaca Al-Qur'anul Karim, dia lihat ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata di sampingnya. Dalam artian tadinya Abu Musa nggak tahu. Ya. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamir Ali Daud. Wahai Abu Musa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh engkau telah diberikan suara yang sangat indah, sebagaimana suara dari seruling-serulingnya Nabi Daud alaihi salam. Itu pernah dengar hadis ini ya? Pernah dengar ya? Lalu apa kata Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, andai kata aku mengetahui engkau sedang mendengarkan bacaan Al-Qur'anku, maka akan aku perbagus bacaan tersebut untukmu. Begitu bukan hadis ya? Pernah dengar hadis ini? Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, andai aku mengetahui engkau sedang mendengarkan bacaanku, Abu Musa nggak tahu.
Setelah dia selesai membaca Al-Quran, ternyata Rasul ada di dekatnya. Seandainya aku mengetahui engkau sedang mendengarkan bacaan Al-Quranku, maka niscaya akan aku perbagus suaraku untukmu. Artinya apa? Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Artinya Abu Musa al-Asy'ari akan lebih memperbagus suaranya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul diam pada saat itu. Mendengar ucapan Abu Musa al-Asy'ari tersebut, Rasul diam. Diamnya Rasul ketika Abu Musa al-Asy'ari mengucapkan kalimat tersebut menunjukkan apa? Akan benarnya ucapan Abu Musa al-Asy'ari. Begitu? Bisa diikuti ini? Rasul diam. Tidak membantah Abu Musa, tidak mengkoreksi ucapan Abu Musa al-Asy'ari. Rasul diam. Diamnya Rasul ketika Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, kalau aku mengetahui engkau sedang mendengarkan bacaanku ya Rasulullah, aku akan perbagus suaraku untukmu. Diamnya Rasul ketika itu menunjukkan persetujuan beliau atas ucapan dan keinginan Abu Musa al-Asy'ari. Bisa diikuti sampai di sini? Kalau nggak bisa diikuti, saya pakai perkataan yang lain ini. Ya. Dan mudah-mudahan jangan ada yang menuduh saya riya. Berarti ucapan Abu Musa al-Asy'ari tepat, nggak salah. Lihat bagaimana Abu Musa al-Asy'ari yang suaranya awalnya bagus, kalau dia mengetahui Rasul sedang mendengarkan bacaannya, dia akan perbagus lagi. Berarti Abu Musa al-Asy'ari beramal untuk Rasulullah. Betul begitu? Betul begitu? Lalu pertanyaannya, beramal untuk mendatangkan kegembiraan pada hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini perkara yang disyariatkan atau tidak disyariatkan? Disyariatkan. Mendatangkan kegembiraan pada hati Rasul itu perkara yang disyariatkan. Makanya Abu Musa al-Asy'ari begitu, kalau dia mengetahui Rasul sedang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, akan dia perindah supaya Rasul lebih bergembira dengan bacaannya. Rasul itu sangat bergembira ketika di rumah Aisyah. Betul ya? Rumah Rasul kan bukan cuman di Aisyah saja. Ada juga rumah Rasul di istri-istrinya yang lain. Betul? Tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat? Kalau hendak memberikan sesuatu berupa hadiah, mereka tunggu ketika Rasul bermalam di rumahnya Aisyah. Supaya apa? Menambah kegembiraan pada hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai istri-istrinya Rasul yang lain protes kepada para sahabat. Kalian-kalian, kalau mau ngasih hadiah, jangan tunggu beliau, yakni Rasul, di rumahnya Aisyah. Bisa dikasih kapan saja. Tapi protes istri-istri yang Rasul yang lain ini tidak diikuti para sahabat. Dan Rasul juga tidak menyalahkan perbuatan para sahabat. Karena mendatangkan kegembiraan pada hati seorang muslim, perkara yang disyariatkan. Iya. Mendatangkan kegembiraan pada hati seorang muslim, perkara yang disyariatkan. Iya. Sedangkan mencari pujian, mencari sanjungan, penghormatan, nggak disyariatkan. Sebagaimana begini jemaah. Sebagaimana begini. Kalau mendatangkan kegembiraan pada hati seorang muslim perkara yang disyariatkan, sebaliknya. Menghilangkan kesedihan pada hati seorang muslim perkara yang disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Menghilangkan kesedihan, kegundahan pada hati seorang muslim perkara yang disyariatkan. Rasul salat mengimami para sahabat. Dan di sana ada sahabiah juga
yang sedang bermakmum bersama Rasulullah. Kemudian terdengar suara anak kecil menangis. Pernah dengar hadisnya ya? Terdengar suara anak kecil apa? Menangis. Maka Rasul mempercepat sholatnya. Jadi para sahabat mengetahui Rasul mempercepat sholatnya. Karena kadar sholat Rasul itu telah dimaklumi oleh para sahabat. Kalau zuhur kurang lebih secara perhitungan waktu sekian lamanya. Kalau asar secara perhitungan waktu sekian lamanya. Kalau maghrib sekian, isya sekian, subuh sekian. Para sahabat telah mengetahui itu. Tetapi ketika Rasul dalam keadaan sedang ruku, beliau mendengar ada suara anak kecil menangis. Beliau percepat menyelesaikan sholatnya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, mungkin kalian bertanya tentang mengapa aku mempercepat sholatku. Aku mendengar ada suara anak kecil menangis. Maka aku tidak hendak memperpanjang sholatku yang akan menyebabkan sang ibu hatinya gelisah. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar hadis ini sebelumnya? Iya. Sebagaimana kemudian mendatangkan kegembiraan pada hati seorang muslim disyariatkan, mendatangkan kesulitan pada hati seorang muslim pun tidak diperbolehkan. Maka kalau kemudian ada seseorang yang sholat, kemudian dia perhatikan ini dia jadi imam. Dia sholat, ini dia jadi imam. Betul ya? Kemudian dia perhatikan, oh ini di pasar. Orang di pasar pikirannya kan kemana-mana ya. Atau di daerah perkantoran. Orang di daerah perkantoran kan pikirannya kemana-mana. Habis sholat mau ngapain? Makan siang. Jam 1 harus balik lagi ke ruang kerja. Bukankah seperti itu? Maka dia lihat, oh ini di perkantoran, ini di pasar. Dia jadi imam. Maka dia ringkas sholatnya. Agar jangan menimbulkan kegelisahan, kegundahan di dalam hati makmum. Maka ini bukan beramal karena manusia atau meninggalkan amal karena manusia. Bukan. Ini bukan riya. Tapi kalau dia memperpanjang sholatnya, memperbagus bacaan Al-Qur'annya, menukil banyak ucapan para ulama di dalam, yakni apa? Apa namanya? Pelajaran-pelajaran yang dia sampaikan, tujuannya untuk dipuji, itulah riya. Oh, ustadz itu alim. Kenapa? Nukilannya banyak, menunjukkan dia banyak baca, dia banyak tahu. Ustadz itu alim. Dia menunggu pujian itu, dan itulah yang dia harapkan, itu riya. Tetapi kalau yang dia inginkan adalah bagaimana kemudian agar murid-muridnya memahami, itu enggak riya. Tipis ya. Lihat, betapa samarnya antara riya dengan tidak riya. Nah ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, beliau memberikan contoh, seseorang yang sholat dan dia memperbagus sholatnya bukan karena Allah, karena di sana ada orang lain yang melihatnya. Tapi kalau misalnya begini jemaah, masih lihat ini bukunya ya. Kalau ada orang yang sholat, dia memperbagus sholatnya karena hendak mengajari orang yang sedang melihatnya sholat, boleh apa enggak? Boleh. Mana dalilnya? Mana dalilnya dalam perkara ini? Perkara wudhu. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memperbagus wudhunya. Iya kan? Setelah dia, yakni Utsman bin Affan memperbagus wudhunya, dia mengatakan kepada pembantunya, Humran bin Abban, seperti inilah wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Humran bin Abban sedang memperhatikan bagaimana tata cara wudhu. Maka Utsman bin Affan memperbagus wudhunya. Seluruh perbuatan wudhu dilakukan oleh Utsman bin Affan, bahkan sampai berdoa setelah wudhu. Setelah itu, Utsman mengatakan, seperti inilah wudhu yang aku lihat dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau, yakni Rasul, mengatakan, siapa yang berwudhu dengan wudhuku ini,
kemudian dia membaca doa setelah wudhu, maka akan dipersilahkan masuk lewat 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Maklum hadisnya? Diketahui ini ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memperbagus wudhunya karena lagi nyontohin kepada Humran bin Abban. Maka tidak bisa kita katakan tidak bisa kita katakan Utsman bin Affan ria. Oh, Utsman memperbagus wudhunya gara-gara dilihat Humran. Enggak, ini dalam langkah hendak mengajari. Bahkan contoh yang paling klasik adalah contoh orang yang bersodakoh. Yang dengan sebab sodakoh itu orang-orang lain terpancing untuk sodakoh. Betul? Apakah Rasul celah orang yang pertama sambil mengatakan orang yang sodakoh itu diikuti oleh orang-orang yang lain, menunjukkan orang yang sodakoh pertama ria karena untuk diikuti oleh manusia? Enggak, Rasul bahkan mengatakan mansana fil islami sunnatan hasanatan walahu ajrun. Siapa yang di dalam Islam mencontohkan perbuatan yang baik, kemudian diikuti oleh orang-orang, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Lihat, bagus kan? Nah, jadi kita harus bedakan ya jemaah ya, agar jangan juga sampai kita kemudian eh, bersamar atas diri kita batas antara ria dengan tidak ria. Batas ria dengan tidak ria. Ya. Ada seseorang yang berpakaian bagus, betul? Berpakaian yang bagus, kemudian dituduh dia ria tuh, pamer tuh. Biar orang-orang memuji dia, pakaiannya bagus. Pakaian yang bagus itu dituntut secara syariat. Ya enggak? Saya enggak bilang mahal ya. Saya enggak bilang mahal. Pakaian yang bagus, bersih, itu dituntut secara syariat. Innallaha thayyib la yuhibbu innallaha thayyib yuhibbu thayyib fi kulli syai. Innallaha jamil yuhibbu jamal fi kulli syai. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan dalam segala sesuatu. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kalau ada seseorang berpakaian bagus, wah, pamer ini baru beli baju nih. Enggak. Berpakaian yang baik, bersih, indah, selama di dalam batas yang diperbolehkan secara syariat, itu perkara yang dituntut di dalam agama. Begitu. Ya, ini harus kita bedakan. Harus kita bedakan karena ini titik penting membedakan mana riya, mana tidak. Maka di antara kebagusan tata cara Rasulullah SAW mengajar adalah beliau langsung menyebutkan contohnya. Seseorang yang memperbagus sholatnya karena dia mengetahui ada orang lain yang sedang melihat dia sholat. Untuk dipuji. Untuk disanjung, bukan untuk mengajari atau yang semisalnya. Ya. Nah ini dia. Alhamdulillah selesai pembicaraan kita dari bab yang ke-35. Itu hadis terakhir dalam bab ini, bukankah begitu? Ya? Iya, ya 35, 36 ya. Ini bab keberapa sih? 36. Ini hadis terakhir dari bab ke-36, betul? Dan sekarang kita masuk kepada bab yang ke-37. Sebagian buku ada yang menyebutkan ini bab ke-36, ada yang menyebutkan ini bab yang ke-37. Bab yang baru. Bab yang ke-37. Minasyirki iradatul insani bi'a'malihi dunya. Termasuk kesyirikan seseorang beramal untuk mencari dunia. Atau dalam bahasa kita, keinginan seseorang beramal untuk dunia. Termasuk kesyirikan seseorang beramal, yakni beramal soleh maksudnya ya, untuk kepentingan dunia. Nah, dari judul bab ini,
tidak disebutkan secara jelas dan tegas syirik di sana syirik akbar atau syirik asgor. Betul ya? Kan disebutkan di dalam judul bab termasuk kesyirikan. Syirik apa? Syirik akbar atau syirik asgor? Ini kan pertanyaannya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini saya tidak bosan-bosan menjelaskan kepada Anda metode Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi menyusun buku ini adalah beliau menyebutkan tentang keutamaan tauhid dalam beberapa bab. Betul ya? Kemudian setelahnya beliau menyebutkan tentang bahaya kesyirikan. Yang pembicaraan bahaya kesyirikan tersebut khususnya tertuju kepada syirik di dalam masalah uluhiyah. Karena sebagaimana tauhid ada di dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid kan ada tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Maka kesyirikan juga bisa terjadi pada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tetapi kitab tauhid ini ketika membahas kesyirikan itu syirik uluhiyah pada umumnya. Bukan syirik rububiyah, bukan syirik asma wa sifat. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi memulai penyebutan tentang hal-hal yang mencederai tauhid dimulai dari perkara-perkara yang menyebabkan seseorang terjatuh kepada syirik akbar. Iya kan? Setelah itu perkara-perkara yang menyebabkan seseorang terjatuh kepada syirik asgor. Ini sudah pernah saya sampaikan ya. Kapan saya nyampeinnya? Yang pertama kali saya sampaikan, pertama kali ketika kita membahas buku ini. Entah berapa tahun yang lalu, lupa saya. Tapi saya pernah mengulangi ini di beberapa kali kesempatan di sini juga. Tauhid, keutamaannya, fadilahnya, ganjarannya. Ini pembahasan yang pertama. Syirik, ini pembahasan yang kedua. Dibagi pembahasan syirik akbar di awal, kemudian syirik asgar di akhir. Syirik di sana, syirik yang lebih tertuju kepada bab apa? Uluhiyah. Padahal, sebagaimana tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, syirik juga bisa terjatuh kepada rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Begitu? Sekarang pertanyaannya, kalau seperti itu, termaksud syirik, seseorang beramal soleh untuk kepentingan dunia, syirik di sini syirik akbar atau asgor? Barusan saya bocorin itu. Barusan saya bocorin. Ini gimana mengingat pelajaran kita yang 6 tahun yang lalu. Barusan saya bocorin. Asgor. Kenapa syirik asgor? Sebelumnya kan bicara riya, bab sebelumnya. Iya kan? Bab sebelumnya membicarakan tentang apa? Riya. Riya syirik asgor. Maka bab ini juga berbicara syirik asgor. Karena pembicaraan tentang syirik akbar dan hal-hal yang menjatuhkan pelakunya kepada kesyirikan secara akbar telah dilewati. Berarti termaksud kesyirikan asgor, seseorang beramal soleh untuk kepentingan dunia. Begitu ya. Syirik akbar atau asgor? Asgor. Hukum asalnya asgor. Tetapi dia ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini dia. Tapi hukum asal, seseorang beramal soleh untuk kepentingan dunia, hukum asalnya syirik asgor. Tetapi di sana ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau syarat dan ketentuannya tersebut tidak terpenuhi, maka dia bukan syirik asgor, tetapi syirik apa?
akbar. Yo kan nggak ada yang nggak ada yang ketiga, cuman syirik akbar, syirik asgar. Kan begitu kan? Nggak ada syirik yang ketiga. Syirik yang ketiga, syirik lu. Ada Ustaz, syirik yang ketiga apa? Syirik. Astagfirullahaladzim. Haula wala quwata illa billah. Syirik ada hanya dua, akbar asgor. Tidak ada syirik yang ketiga, semisal syirik lu, nggak ada. Ya. Jadi hukum asalnya, seseorang beramal soleh untuk kepentingan dunia, syirik asgor. Hukum asalnya, selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Kalau syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi, maka dia berubah dari syirik asgor menjadi syirik akbar. Karena tidak ada selain syirik asgor, syirik akbar. Begitu? Nah, sekarang nggak ada. Ada apa? Salah sebut saya. Tidak ada selain syirik asgor, melainkan syirik akbar. Karena hanya ada dua pilihannya. Iya kan? Lalu syarat dan ketentuannya apa? Itu kan pertanyaannya. Iya kan? Nah, ini apa? Itu kan? Itu pertanyaannya ya. Selama kemudian syarat dan ketentuannya terpenuhi, maka seseorang yang beramal soleh untuk kepentingan dunia, dia terjatuh kepada syirik asgar. Selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Tapi kalau syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi, seseorang yang mengerjakan amal soleh untuk kepentingan dunia, maka dia telah terjatuh kepada syirik akbar. Karena tidak ada selain syirik asgor, melainkan syirik akbar. Begitu ya. Maka pertanyaannya mungkin yang ada di benak Anda, syarat dan ketentuannya apa? Begitu kan? Nggak saya jawab syarat dan ketentuannya. Kita mulai dengan mukadimah yang pertama. Loh kok mukadimah? Mukadimah yang pertama, itu dia tadi yang tadi. Ya mukadimah yang pertama yang tadi itu. Hukum asalnya syirik asgar. Hukum asal. Selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Itu dia mukadimah pertama. Mukadimah yang kedua. Mukadimah yang kedua. Mukadimah yang pertama bisa dipahami ya. Mukadimah yang kedua. Amal perbuatan manusia itu terbagi menjadi dua. Amal perbuatan manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk tujuan dunia. Bukan. Bukan untuk tujuan dunia. Amal perbuatan manusia terbagi menjadi dua. Amal perbuatan dunia dan amal perbuatan akhirat. Amal dunia dan amal akhirat. Amal akhirat ini dengan kata lain amal soleh. Amal-amal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasul-Nya. Amal perbuatan manusia terbagi menjadi dua. Amal dunia dan amal akhirat.
Di antara contoh amal dunia, kerja. Kerja itu amal dunia ya. Betul nggak? Kerja itu amal dunia dalam berbagai macam jenisnya. Di kantor, di pasar, di kebun, ya, di laut, ya, di rumah, betul. Itu istidrokat yang baik gitu. Ya sekarang rumah bisa jadi tempat kerja ya toh. Ngebungkus paket kan krek 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 suara apa? Lakban ya. Baik. Amal akhirat, amal soleh, semisal sholat, puasa, menuntut ilmu, menuntut ilmu agama ya, itu amal soleh. Jadi amal yang dilakukan oleh manusia terbagi menjadi dua. Amal dunia, semisal apa kerja, betul ya? Bagaimana caranya membedakan amal dunia dengan amal akhirat? Enggak, masalah niat siapa yang bisa tahu, Bu? Kita yang johir-johir aja, yang nampak-nampak aja. Bu, sholat itu amal akhirat, bukan membedakan amal dunia dengan amal akhirat. Itu bedanya apa? Nih. Saya akan beri contoh ya. Kita tidak perlu memperbanyak contoh sehingga menimbulkan kebingungan lebih lanjut. Kita dikitin aja dulu contohnya. Di antara contoh amal dunia kerja, makan, minum. Itu amal dunia tuh. Di antara amal akhirat, sholat, puasa, haji, umroh, zakat. Itu amal akhirat. Menuntut ilmu agama Islam. Itu amal akhirat. Betul? Nah yang membedakannya apa? Aduh. Jawabannya benar sih. Cuman bukan itu yang saya maksud. Begini nih. Terang, terang. Ada dunia, siapapun mengerjakannya. Muslim bukan muslim. Amal dunia siapapun mengerjakannya. Makan, orang Islam makan, orang kafir makan. Tidur, orang Islam tidur, orang kafir tidur juga. Kerja cari fulus, orang Islam cari fulus, orang kafir cari fulus juga. Maka ini menunjukkan bahwasanya itu amal dunia. Sedangkan amal akhirat itu kekhususan orang Islam. Sholat kekhususan orang Islam. Tidak menutup mata ada orang kafir ikut-ikutan sholat. Tapi ini kekhususan amal seorang muslim. Betul? Kurban itu kekhususan amal seorang muslim. Tidak menutup mata atas fenomena yang terjadi. Ada orang-orang kafir yang ikut-ikutan nyumbang kambing kurban. Nggak tutup mata kita. Tapi itu kekhususan amal orang Islam. Betul enggak? Ini yang membedakan antara amal dunia dengan amal soleh, amal akhirat. Bisa dipahami ini? Iya. Ya, nah kalau kayak gini kita bisa datengin banyak contoh ini. Nikah itu amal dunia atau amal akhirat? Dunia. Yang nikah itu bukan cuma orang Islam. Jadi asal dari menikah itu amal dunia. Asal dari makan minum amal dunia. Asal dari bekerja amal dunia. Asal dari sholat amal akhirat. Asal dari zakat amal akhirat. Nggak salah omong saya. Kalau saya salah omong, yakni koreksi aja. Iya kan? Asal dari saum Ramadan amal akhirat. Ya enggak? Tapi kalau makan, minum, tidur, menikah, cari fulus, bekerja, nyangkul, pakai baju, itu amal dunia semuanya. Asalnya. Bisa dipahami nih? Iya.
Bolehkah amal, masih mukadimah kedua ini, mukadimah pertama tadi syirik asgor. Bolehkah amal dunia di-upgrade menjadi amal akhirat? Bolehkah amal dunia di-upgrade atau dinaikkan statusnya menjadi amal akhirat? Boleh, bahkan ini tertuntut atas seorang muslim. Makan bukan cuma sekedar makan ngisi perut. Minum bukan cuma sekedar minum ngisi perut. Pakai pakaian bukan cuma sekedar pakai pakaian supaya nyentrik jadi pusat perhatian trendsetter, bukan. Tapi dia pakai pakaian yang itu amal dunia yang menutupi auratnya. Nah, jadi terupgrade itu amal dunianya menjadi amal akhirat. Betul ya? Makan, orang Islam makan, orang kafir makan. Jangankan orang, kucing aja makan. Tikus saja makan coba. Bayangkan coba. Tikus saja makan. Kucing aja makan. Jadi makan itu betul-betul amal dunia. Nggak percaya, lihat. Bahkan kucing sama tikus makan. Tapi Anda hampir tidak pernah jumpa itu kucing sama tikus sholat. Nggak mungkin ada jumpai ini. Ada ustadz, apa? Itu burung beo ngucapin assalamualaikum. Beo itu ketika ngucapin assalamualaikum tanpa niat jemaah. Maka tidak ada pahala atas. Lagian kadang-kadang orang yang punya burung beo ya. Dia capek-capek ngajarin burung beoknya ngucapin assalamualaikum. Tapi dia kalau masuk rumah nyelonong aja coba. Aduh, memang kasihan orang-orang model kayak gini. Ya. Capek-capek ngajarin beliau assalamualaikum. Padahal beliau ketika ngucapin assalamualaikum itu gak ada ganjaran pahalanya. Ustadz, ada pertanyaan yang model kayak gini kepada saya. Ada orang ini punya beo, dia ngajarin beoknya mengucapkan assalamualaikum. Dia dapat pahala enggak? Saya jawab enggak. Loh, kan beoknya ngucapin assalamualaikum. Betul. Tapi perbuatan amal soleh, semisal mengucapkan assalamualaikum, itu baru mendapatkan pahala kalau hadir niat ketika mengucapkannya. Betul? Lalu ente pikir ketika beliau mengucapkan assalamualaikum ini ada niat? Kagak ada niat, dia ngucapin aja gitu kan. Ah, kembali lagi. Bolehkah seseorang kemudian mengupgrade amal dunianya untuk menjadi amal akhirat? Boleh, bahkan itu tertuntut. Dia makan supaya bisa sholat. Bayangin kalau nggak makan-makan, sholatnya itu gemeteran itu kakinya tuh. Iya kan? Dia tidur supaya bisa segar di dalam tahajud. Dia cari fulus uang supaya nabung buat zakat, haji, umroh, menyantuni fakir miskin, berinfak. Dia cari fulus itu. Tujuannya apa? Supaya bisa nabung, bayar zakat, menyantuni fakir miskin, umroh, haji, bla bla bla. Jadi dia upgrade amal dunianya untuk jadi amal akhirat. Ini boleh? Boleh. Dan syariat kita seperti itu jemaah. Bahkan maaf ya, ketika buang hajat, loh buang hajat ini perbuatan seluruh makhluk, bukan hanya orang Islam. Bahkan kucing pun buang hajat. Tapi Islam mengupgrade buang hajat ini menjadi amal dunia yang terangkat dengan titik-titik tertentu jadi amal akhirat. Betul? Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Masuk kamar mandi mengucapkan Allahumma inni auzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluarnya mengucapkan ghufronaka dan seterusnya. Jadi amal dunia buang hajat terupgrade menjadi amal akhirat. Boleh amal dunia diangkat menjadi amal akhirat? Jawabannya apa? Boleh. Boleh ya?
Pertanyaan berikutnya, masih mukadimah 2. Bolehkah mendowngrade? Kalau upgrade ini mengangkat amal dunia jadi amal akhirat. Bolehkah mendowngrade amal akhirat menjadi amal dunia? Enggak boleh. Enggak boleh. Tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku apa? Sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya. Jadi amal akhirat tidak boleh diturunkan derajatnya, di downgrade menjadi amal dunia. Enggak boleh. Amal akhirat contohnya apa? Sholat. Kenapa ente sholat? Ya supaya dapat gampang jodoh. Enggak boleh ini. Kenapa sholat? Saya dengar orang yang banyak gerak, sehat persendiannya. Dan saya jumpai gerakan-gerakan sholat. Jadi tujuan sholatnya supaya sehat. Ya kan ruku, sujud, betul ya? Jadi apa namanya? Persendian tulang-tulangnya itu terjaga dengan sebab ruku, sujud, segala macam. Maka tidak boleh mendowngrade amal akhirat menjadi amal dunia, boleh? Boleh? Tidak boleh. Pertanyaan yang ketiga. Asik nih. Ya kan mukadimahnya baru kedua. Mukadimahnya yang kedua ya. Mengupgrade amal dunia ke amal akhirat boleh? Boleh. Mendowngrade, menurunkan amal akhirat ke amal dunia boleh? Enggak boleh. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana misalnya seseorang di dalam amal akhiratnya, dia inginkan akhirat juga dunia. Boleh gak? Nah, ini dia. Kalau mengupgrade amal dunia untuk mencari akhirat, boleh? Boleh. Saya belum sebutkan syarat dan ketentuannya ya. Belum. Sabar. Orang sabar disayang Allah Subhanahu wa taala, kemudian suami. Jelas. Kalau tidak percaya buktikan. Jangan dibuktiin. Betapa sebelnya suami Anda kalau Anda tidak mampu bersabar. Saya belum sebutkan syarat dan ketentuannya, enggak. Tapi amal dunia diangkat menjadi amal akhirat, boleh. Sebagaimana amal akhirat diturunkan menjadi amal dunia, tidak boleh. Lalu, bolehkah amal akhirat tetap dijaga sebagai amal akhirat dan bersamaan dengan itu dia menginginkan dunia? Kalau yang pertama boleh, yang kedua nggak boleh, yang ini antara boleh antara enggak lah. Biar adil. Siapa yang bilang boleh dengan syarat? Apa syaratnya? Yang ngomong boleh dengan syarat apa syaratnya? Nggak tahu Ustadz. Loh, kok bisa nyebut boleh dengan syarat? Ya, memang ada sebagian murid-murid yang mencermati metodologi ustadznya mengajar. Ada sebagian murid-murid yang mencermati cara ustadznya ngajar. Boleh atau enggak? Boleh dengan syarat Ustadz. Apa syaratnya? Enggak tahu. Loh kok ente bisa bilang boleh dengan syarat? Ya biasanya antum ngomongnya kayak gitu. Ya, ini pernah terjadi sama seorang teman saya. Eh, Dia cerita, namanya Ustadz Sugeng Purnomo. Dia ngajar fikih. Dalam masalah ini, begitu ya, ada pendapat yang pertama, ada pendapat yang kedua. Lalu mana pendapat yang benar? Dia cerita begitu. Ngajar fikih dia. Ya. Ini ada seorang muridnya yang ngomong. Gitu. Ini Ustadz Sugeng itu cerita langsung ke saya. Ada seorang murid yang ngomong, ada cara menjamaknya Ustadz. Wah, begitu bagus ya. Si Ustadz Sugengnya nanya sama muridnya, bagaimana cara menjamaknya?
Loh saya nggak tahu. Loh kok antum bisa bilang begitu? Biasanya antum ngomong gitu. Biasanya antum ngomong begitu. Setelah menyebutkan khilaf ulama, biasanya antum menyebutkan ada cara menjamaknya. Oh ya betul memang ada cara menjamaknya. Ya. Nah, yang ketiga ini, bolehkah seseorang mengerjakan amal akhirat, dia menginginkan akhirat sekaligus dunia, maka ini kita turunkan yang ketiga ini jadi poin mukodimah yang ketiga. Itu mukodimah yang pertama dan kedua. Sekarang yang ketiga. Cermati, amal dunia ketika hendak di-upgrade menjadi amal akhirat memiliki beberapa syarat. Kita 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 tafsir lagi ke bawah. Ini tidak lain dan tidak bukan supaya catatan Anda bagus gitu ya. Iya kan? Dari catatan yang bagus ada kegembiraan. Khususnya atas siapa? Atas orang yang minjam catatan Anda. Allah musta'an. Iya kan? Ya kalau kemudian catatan Anda bagus kan orang yang teman Anda minjam catatan Anda bergembira itu ganjaran pahala insya Allah. Amalan dunia ketika hendak di-upgrade menjadi amalan akhirat itu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, amalan dunia tersebut bukan sesuatu yang haram atau makruh. Nggak boleh. Nggak boleh. Amalan dunia itu bukan sesuatu yang haram dan juga bukan sesuatu yang makruh. Seseorang mencuri. Mencuri. Haram ya mencuri ya. Dengan tujuan untuk bisa pergi haji. Nah, ini kan mengupgrade amalan dunia untuk akhirat. Betul? Boleh itu? Enggak boleh. Seseorang mencuri dengan tujuan untuk apa? Berhaji. Boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Maka yang pertama syaratnya bukan sesuatu yang makruh apalagi haram. Enggak boleh. Maka minimal dia sesuatu yang mubah gitu ya jemaah ya. Sesuatu yang hukum asalnya adalah mubah. Syariat mengizinkan. Yang kedua, ini syarat amal dunia di-upgrade menjadi amal akhirat. Syaratnya yang pertama tadi, amal tersebut bukan amal yang haram. Mendatangkan kegembiraan pada hati seorang muslim disyariatkan atau tidak? Disyariatkan ya. Tapi ada seseorang laki-laki yang memperhatikan janda ini kesepian, nggak punya teman ngobrol. Sekali lagi, ini bukan pengalaman saya pribadi, bukan? Ya. Bukan pengalaman saya pribadi, bukan. Bos, ente kholwat sama tuh janda? Ngobrol berdua lama-lama sama dia, ngapain bos? Ini janda kesepian, ditinggal mati suaminya. Janda muda lagi. Dia memerlukan teman sharing. Saya menyediakan dirilah untuk sharing mendengar ucapan dia. Ini nggak boleh. Kholwat ya dan semisalnya. Kenapa kamu bercengkerama dengan janda tersebut untuk mendatangkan kegembiraan pada hatinya? Nggak boleh. Ya. Bos itu toko Homer kok ente beli Homer? Ya saya lihat pedagangnya muram dari pagi belum laku. Ente kok beli Homer? Beli bir?
Ya itu pedagangnya kelihatannya muram tuh. Saya tanya, "Bang, kenapa muram?" "Dari pagi Bang, belum laku ini minuman keras saya. Saya pengen dia gembira, saya beli." Nggak boleh, nggak boleh. Ini contoh yang terdengarnya lucu, tapi memang begitu ya jemaah ya. Contoh yang terdengar lucu, tapi ya itu contoh, salah satu contoh. Yang kedua, cara mengupgrade-nya itu diisyaratkan dalam dalil. Cara mengupgrade-nya diisyaratkan atau ditunjukkan di dalam dalil. Cara mengupgrade-nya. Cara mengangkat amal dunia ini diisyaratkan atau ditunjukkan di dalam dalil. Tidur amal dunia. Mau di-upgrade menjadi amal akhirat bisa. Kapan? Nah, ada dalil-dalil yang menjelaskannya. Berbaring di atas lambung sebelah kanan, baca zikir-zikir sebelum tidur. Nah, itu terupgrade. Amal tidur menjadi amal akhirat. Bagaimana cara mengupgrade-nya? Ada dalil-dalil yang mengisyaratkannya atau menunjukkannya. Jadi mengupgrade-nya nggak sembarangan-sembarangan jemaah. Selama amal dunia itu tidak disebutkan ada dalil-dalil yang bisa mengupgrade-nya, maka berhati-hati. Iya toh? Maka dua syarat ini harus diperhatikan. Yang pertama, amal itu tidak boleh amal yang makruh apalagi yang haram. Yang kedua, cara mengupgrade-nya harus ditunjukkan atau diisyaratkan di dalam dalil-dalil. Maka tidak boleh. Ya. Bedakan ini. Loh kenapa Anda makan tempe? Ya supaya kemudian siapa yang makan tempe akan mendapatkan ganjaran pahala ini dan itu. Boleh gak? Siapa yang makan tempe akan diberikan ampunan atas dosa-dosa yang dia lakukan antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Boleh gak? Kenapa nggak boleh? Nggak ada dalil yang ngomong kayak gitu. Kenapa ente makan tempe ini? Ya makanan tempe ini makanan yang saya pandang menyehatkan tubuh saya. Mudah-mudahan dengan sebab itu fisik saya terjaga, saya bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas diri saya. Boleh gak? Boleh. Begitu ya. Bisa dicermati ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ini kalau secara urutan di mukodimah yang kedua. Mendowngrade amal akhirat menjadi amal dunia. Ini nggak boleh. Maka ini nggak kita bahas ya. Kan begini, bolehkah menurunkan status amal akhirat menjadi amal dunia? Nggak boleh. Jadi nggak perlu kita bahas apa namanya syarat-syaratnya. Nggak perlu. Karena nggak boleh. Ngapain kita bahas? Bisa dimaklumi? Iya. Ustadz, gimana caranya menurunkan amal akhirat menjadi amal dunia? Loh, ente ngapain pengen nanya gitu? Pengen nggak bermanfaat amal akhirat ente? Cara, caranya sih macam-macam. Apa caranya? Nggak ikhlas, ria, pengen pujian manusia. Nah, itu caranya. Tapi ngapain ya? Baik. Gimana caranya menurunkan amal akhirat supaya menjadi amal dunia? Ya banyak caranya. Nggak ikhlas, ria, ingin pujian manusia, sum'ah, sakitin hati orang yang dikasih. Nah itu tuh caranya tuh. Ya enggak? Tapi jangan dilakuin nih ya. Sayang sekali amal akhirat kok di downgrade jadi amal dunia. Nah yang ketiga, ini yang ketiga. Menjadikan amal akhirat untuk akhirat dan dunia, apakah diperbolehkan? Maka jawabannya diperbolehkan dengan syarat. Sudah bisa ketebak dengan syaratnya. Ya, apanya yang diulangin? Melakukan amal akhirat, amal soleh maksudnya begitu ya.
Tadi saya sebutkan amal dunia dan amal akhirat supaya jelaslah apa namanya perbedaannya satu dunia satu akhirat. Tapi amal akhirat ini dalam kurung amal soleh. Begitu ya. Melakukan amal akhirat dalam kurung amal soleh dengan niat untuk mendapatkan akhirat dan juga dunia diperbolehkan dengan syarat. Diperbolehkan dengan syarat. Syarat yang pertama, tetap meletakkan amal soleh tujuannya untuk mendapatkan akhirat pada prioritas yang pertama. Saya ulangi. Tetap meletakkan amal akhirat dalam kurung amal soleh untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat pada prioritas yang pertama dan utama. Kita ulangi lagi ya. Meletakkan amal akhirat dalam kurung amal soleh. Ya. Untuk mendapatkan akhirat di dalam keadaan prioritas yang utama dan pertama. Kalau boleh untuk mendapatkan akhirat dan dunia, boleh. Tapi letakkan keinginan untuk mendapatkan akhirat ini pada titik yang pertama dan utama. Prioritasnya itu. Mengerjakan amal akhirat, prioritasnya akhirat. Adapun setelah mengerjakan perkara akhirat tersebut, mendapatkan sesuatu yang merupakan bagian dari keuntungan dunia, itu bukan prioritas dia. Ya enggak? Bisa dipahami ini? Tujuannya memang untuk mendapatkan akhirat dengan amal akhiratnya. Itu tujuan utamanya dan prioritas pertamanya. Adapun kalau kemudian di sana dia mendapatkan dunia dengan amal akhiratnya, itu bukan tujuannya, bukan prioritasnya yang utama lagi pertama. Dimaklumi ini. Yang pertama ya. Syarat yang pertama begitu tuh. Syarat yang kedua. Amal akhirat tersebut memang disebutkan mendapatkan keberuntungan dunia bagi pelakunya. Amal akhirat tersebut memang disebutkan mendapatkan keberuntungan dunia bagi pelakunya. Contohnya apa? Apa contohnya? Contohnya man ahabba ayab sotalahu rizqahu wayun salahu fi athari falyasilhu rohimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezeki untuknya dan dipanjangkan usianya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Maklum ini hadis sering didengar ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lihat ini. Menyambung tali silaturahim, amal dunia atau amal akhirat? Amal akhirat. Orang kafir menyambung tali silaturahim? Enggak. Mereka menyambung tali silaturahim itu bukan karena menyambung tali silaturahim. Mereka karena ada kepentingan-kepentingan sesaat. Pernah dengar ada seseorang yang mereka tidak sukai kemudian dibuat pengumuman di koran besar-besar, sekarang putus hubungan dengan si fulan, tidak lagi diakui sebagai anak. Nauzubillah. Ya itu ada tuh di koran-korannya. Ngomong-ngomong koran masih ada gak sih hari ini? Ya.
Jadi menyambung tali silaturahim itu diperintahkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal akhirat, memutus tali silaturahim berdosa. La yadkhulul jannata qati'an. Tidak akan masuk surga orang yang qati, yang memutus tali silaturahim. Menunjukkan memutus tali silaturahim dosa besar. Iya kan? Yatasa'alu nabihi wal arham. Yang kalian saling meminta dengan sebab hubungan tali silaturahim. Maklum. Jadi menyambung tali silaturahim, amal akhirat. Kemudian disebutkan di sini, di antara faedahnya bagi orang yang menyambung tali silaturahim, dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya. Lepas dari makna dipanjangkan usianya itu usia yang hakiki atau keberkahan usia, terlepas dari makna dilapangkan rezeki itu maksudnya rezekinya secara kuantitas bertambah ataukah bertambah keberkahan rezekinya, terlepas dari itu. Tetapi bisa dilihat itu, bahwasanya menyambung tali silaturahim bagi pelakunya mendapatkan keuntungan dunia. Di antaranya dilapangkan rezeki. Betul? Maka bolehkah seseorang menyambung tali silaturahim dengan tujuan amal akhirat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian agar rezekinya bertambah baik secara jumlah ataukah keberkahan, bolehkah? Boleh. Kenapa boleh? Karena ditunjukkan di dalam dalil. Dalil menunjukkannya. Dalil menunjukkannya di dalam masalah ini. Siapa yang berinfak? Infak. Maklum infak ya. Amal akhirat. Begitu. Maka akan dilipat gandakan infaknya menjadi 10, 100 atau 7, menjadi 7, 10, 7 sampai 700 kali lipat. Bolehkah seseorang ketika berinfak dia mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, kemudian mengharapkan juga di dalam infaknya itu mendapatkan bagian dari dunia dilipat gandakan rezekinya? Boleh? Boleh. Dalilnya ada. Sebagaimana ada seseorang yang beramal soleh, kemudian dia berharap dari amal solehnya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesusahan hidupnya di dunia. Bolehkah? Bolehkah? Ada seseorang mengerjakan amal soleh dan dia berharap selain amal solehnya akan mendapatkan ganjaran di akhirat, juga akan melapangkan kesulitan hidupnya di dunia. Bolehkah? Boleh. Dalil-dalil tentang keutamaan takwa kan berbicara masalah itu. Wa may yattaqillahil yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan baginya jalan keluar dari kesulitan hidup, dan akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia duga-duga. Ini kan urusan dunia ini. Jalan keluar dari masalah yang ada di dunianya, rezeki ketika dia masih hidup. Jadi syarat yang kedua harus ditunjukkan secara dalil. Harus ditunjukkan secara dalil. Maka dua syarat utama mutlak. Seseorang boleh kemudian meniatkan amal solehnya untuk kepentingan akhirat dan juga dunia, syaratnya dua. Ini syarat mutlak kedua. Yang pertama, saya ulangi lagi.
Prioritas utama dan pertamanya adalah akhirat. Yang kedua, mendapatkan dunia atas amal soleh yang dia kerjakan tersebut harus ditunjukkan atau diisyaratkan di dalam dalil. Sakit itu kan perkara dunia ya. Orang pengen sembuh dari sakit, betul? Orang pengen sembuh dari sakit, ya enggak? Maka bolehkah seseorang bersodakoh sekaligus mengharap atas sodakohnya dia disembuhkan dari penyakit yang menimpa dirinya? Boleh, bahkan ada dalil yang menjelaskan masalah seperti itu. Syifa umar datakom bisodakoh. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersodakoh. Boleh. Ini contoh-contohnya. Ya. Jadi, kalau kemudian prioritas untuk mendapatkan dunia itu yang pertama kali dari amal akhirat, bolehkah? Saya ulangi ini. Jadi, kalau prioritas pertama dari amal soleh tersebut untuk mendapatkan dunia, apakah diperbolehkan? Enggak boleh dong. Dia boleh tetapi tidak merupakan prioritas pertama. Ustadz, iya ini pertanyaan serius ini, cermati baik-baik. Dari mana kita bisa mengetahui ini prioritas pertama, utama, atau prioritas berikutnya yang tidak utama, tidak pertama? Dari mana Anda bisa tahu? Hah? Apa jawabannya? Niat. Ya memang niat. Niatnya harus pertama untuk mendapatkan akhirat. Betul ya? Niatnya pertama dari amal akhirat, amal soleh untuk mendapatkan akhirat. Itu prioritas utama dan paling pertama. Sedangkan keuntungan atau mendapatkan dunia itu bukan prioritas pertama dan juga bukan yang paling utama. Kita niatkan yang pertama untuk mendapatkan akhirat. Tapi pertanyaan saya, dari mana kita bisa mengetahui betulnya prioritas kita? Dari mana kita bisa mengetahui betul atau kelirunya penempatan prioritas kita? Kira-kira gitu ya. Bisa dipahami pertanyaan saya? Ini saya menyusun perkataan ini sampai ganti cara duduk ini. Iya. Tapi jangan khawatir, walaupun Anda tidak melihat saya secara langsung, saya masih tetap duduk di atas kursi, nggak celentang. Dari mana Anda bisa mengetahui niat Ustadz? Betul niat. Itu jawaban yang betul, tepat. Tapi dari mana Anda bisa mengetahui bahwasannya niat Anda telah benar? Betul jawabannya. Seperti Bapak yang zaman dahulu kala mengajarkan menggambar di TVRI. Seluruh gambar dia katakan bagus. Dari mana? Begini jemaah, cermati ini. Kita bisa mengetahuinya biasanya sesaat setelah beramal dan setelah selesai mengerjakan amal. Kita bisa mengetahuinya di sana. Sesaat setelah memulai amal atau bahkan kita bisa mengetahuinya secara tepat adalah setelah selesai mengerjakan amal. Sesaat setelah beramal kita bisa tahu kok ini prioritas kita ini benar apa enggak. Ya mungkin omongan saya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran pahala surga darinya. Adapun yang lain itu bukan prioritas utama. Lisan kita bisa berucap seperti itu. Tapi kita bisa tahu benar atau tidaknya, lihat
bagaimana setelah kita memulai amal tersebut kekonsistenannya. Kalau ternyata nggak konsisten dan bersamaan dengan itu misalnya apa yang diharapkan dari perkara dunia tidak kita dapatkan yang menyebabkan itulah kita futur, berarti Anda salah dalam menempatkan prioritas. Ya enggak sih? Betul enggak? Betul enggak? Contoh, bolehkah seseorang pemuda menuntut ilmu agama taklim di masjid dengan tujuan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, mempelajari ilmu agama, sekaligus mencari jodoh yang tepat? Jawabannya boleh gak? Boleh. Dia menggabungkan dua hal. Tujuan akhirat, tujuan dunia. Karena jodoh yang tepat ada di tempat-tempat yang tepat jemaah. Camkan baik-baik ini ya. Yang punya rencana untuk menikah. Atau bapak-bapak yang hendak menikah lagi. Atau yang punya anak hendak menikah, mencari jodoh. Jodoh yang tepat itu di tempat yang tepat. Itu kalimat yang pendek gitu. Tapi kalau Anda renungi, insya Allah ngantuk. Jodoh yang tepat di tempat yang tepat. Di antara tempat yang tepat adalah majelis ilmu. Maka ketika seorang laki-laki dia belajar agama untuk mengentaskan, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dan dari ilmu yang dia miliki untuk tujuannya beramal. Berarti dia belajar agama, amal akhirat untuk tujuan akhirat. Betul itu? Tepat di sana? Kemudian juga sambil cari-cari. Kali aja ada akhwat ukti kata zaman sekarang. Ukti yang bisa dipersunting. Boleh itu? Boleh? Boleh. Dari mana dia bisa mengetahui niatnya belajar agama benar atau tidak? Dari mana dia bisa mengetahui bahwasanya niat dia untuk belajar agama, mengentaskan kebodohan dari dirinya adalah niat yang pertama, prioritas yang paling utama? Dari mana? Lihat kekonsistenan dia di dalam belajar. Ketika dia tidak menjumpai ada uketi-uketi. Ketika dia tidak menjumpai ada uketi-uketi yang kemudian bisa dia persunting. Tiba-tiba dia menjadi futur. Mungkin bukan prioritas utamalah belajar yang menjadi titik utama. Dapat nggak dapat uketi itu nggak ada urusan. Karena yang menjadi prioritas utama saya bukan si uketi itu. Tetapi prioritas utama saya adalah supaya saya ini nggak jadi orang yang blow on terhadap agama. Dari hari ke hari ilmu yang saya dapat dari majelis ilmu menjadi modal saya untuk beramal. Memang sih kalau ada yang cantik kenapa enggak. Tapi kalau nggak dapat ya sudah. Itu bukan prioritas utama saya. Kekonsistenan dia di dalam mengerjakan amal tersebut teruji kalau dia menggabungkan dua niat ini. Sekaligus juga nanti akan tampak setelah selesai dia mengerjakan amal tersebut. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Hadisnya maklum ya. Hadisnya maklum, betul? Diketahui hadisnya ya. Sodakoh itu amal akhirat. Amal akhirat. Apa yang diharap dari sodakoh? Ganjaran pahala dari Allah. Bolehkah mengharap sodakohnya itu bisa menyebabkan kita sembuh dari penyakit? Boleh. Kenapa boleh? Dalilnya ada. Maka dari dua hal ini, mana yang harus didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Dari dua hal ini. Mengharapkan ganjaran pahala dari Allah ataukah mengharapkan sehat? Mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Berharap sehat boleh.
boleh tidak jadi prioritas utama. Maklum itu. Jadi ketika dia bersodakoh ternyata nggak sembuh-sembuh, terus saja sodakoh. Loh kok ketawa? Betul gak? Betul. Karena prioritas dia ya ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang bukan dia prioritaskan, kecewa tidak? Saya ulangi nih pertanyaan saya agak ngebut barusan. Ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang bukan dia prioritaskan, kecewa tidak? Enggak kecewa. Kesehatan bukan sesuatu yang dia prioritaskan. Dapat alhamdulillah, enggak dapat, toh ada ganjaran pahala. Ya enggak. Kalau enggak dapat kesehatan dengan sebab sodako, dia enggak kecewa. Kalau dapat, dia bersyukur. Uji itu semuanya bisa diuji kok. Ustadz, saya ini menuntut ilmu itu tujuannya untuk mengenyahkan kebodohan. Bagus. Tapi Ustadz, kalau ada akhwat yang cantik, bolehlah dikenalin ke saya. Insya Allah. Mana Ustadz akhwat yang cantik? Belum ada yang cantik. Hilang nih ikhwan. Nah, itu dia. Berarti tujuan ngajinya bukan hendak menghilangkan kebodohan. Iya toh? Maka bisa diuji sesaat setelah kita mengerjakan amal tersebut. Apalagi setelah selesai kita mengerjakan amal tersebut. Menyambung tali silaturahim untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Itu tujuan utamanya, prioritas pertamanya. Kalau kemudian Allah tambahkan rezeki baginya, itu bukan prioritas yang utama, bukan prioritas yang pertama. Setelah dia menyambung tali silaturahim, kok ya masih begini-begini aja. Hidup rekening, tabungan kok ya begitu-begitu aja gak nambah-nambah. Nggak perlu kecewa, kan bukan prioritas utama. Betul gak sih? Nggak perlu kecewa, bukan prioritas utama. Iya dong. Nggak usah harus kecewa. Jangan-jangan itu prioritas utama. Kalau kita sudah dapat yang paling utama, kemudian tidak mendapatkan bonus, apa pusing kita? Iya nggak sih? Betul nggak sih? Kalau kita sudah mendapatkan yang paling utama dan tidak mendapatkan bonus, yang bonusnya ini ya sepele sih sebenarnya ya. Sepele. Apa pusing kita? Pusingan, keresahan, futur, kegelisahan, patah semangat. Jangan-jangan itulah prioritas utama kita. Yang kita balut dengan perkataan, enggak kok prioritas utama saya akhirat. Yang kita coba kemudian hadirkan secara niat di dalam hati, yang kadang-kadang juga kita ragu akan kebenaran niat kita, itu loh prioritas yang utama. Tapi saya dan Anda tidak bisa menuduh orang lain jemaah ya. Saya dan Anda nggak bisa nuduh orang lain. Kita hanya bisa menuduh siapa? Diri kita sendiri. Misalnya ada ikhwan yang, Ustadz ada gak itu akhwat yang cantik yang bisa dikenalkan ke saya? Nggak ada. Besok-besoknya dia nggak muncul. Si ikhwan itu datang ke majelis ilmu karena dengan tujuan untuk mencari akhwat yang cantik. Nggak boleh kita tuduh seperti itu jemaah ya. Karena itu masalah dan rahasia hati yang hanya Allah Subhanahu wa taala kemudian dia yang mengetahuinya. Adapun kita cukup hukumi zohir saja. Begitu ya. Jadi ini harus saya ingatkan seperti itu ya. Kadang-kadang muncul ini hal-hal yang model kayak gini pada diri kita. Kita menghakimi orang. Dia tuh waktu susah aja rajin taklim. Pas senang dikit hilang dari majelis taklim. Jangan-jangan taklimnya bukan karena Allah. Taklim jangan-jangan tempat pelarian. Nggak perlu kita omongin kayak gitu jemaah. Iya kan? Nggak perlu. Ya bersyukur orang-orang itu tempat pelariannya taklim. Iya kan? Coba tempat pelariannya adalah meja judi, lokalisasi,
Karena auzubillah. Sebagian orang tempat pelarian dari kesusahan hidupnya di dunia taklim ini kita syukuri. Mudah-mudahan andai kata kemudian mereka tetap susah sampai akhir hidupnya, tetap taklim. Karena dengan taklim itulah yang akan membebaskan kesulitan hidup kita di akhirat kelak. Kan begitu Rasul mengatakan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Ya, hidup susah di dunia 30-40 tahun berhenti dengan kesenangan di akhirat kelak. Allahumma amin. Begitu. Baik, belum kita bahas ini babnya. Seperti biasa baru bunga-bunga di awal mukadimah. Dan mukadimahnya juga belum selesai, masih ada mukadimah keempat, bersabar. Kita jumpa insyaallah taala bulan yang akan datang. Kita sisakan waktu, beberapa waktu ke depan untuk tanya jawab, saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Ada pertanyaan, jemaah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Banyak apa? Menggunakan air. Iya. Iya. Masya Allah. 7 sumbernya. Ya. Iya, saya paham pertanyaannya. Nah, inilah yang jadi insyaallah taala pembahasan kita di kesempatan bulan yang akan datang. Tapi nggak apa-apa, saya bocorkan saja sedikit lah ya untuk menimbulkan semangat ya insyaallah taala di masa yang akan datang dan menunjukkan bahwasanya ilmu itu nggak berhenti sampai hari ini saja. Ilmu itu nggak berhenti sampai hari ini saja. Besok-besok kita dapat ilmu yang baru, kita mengetahui sesuatu yang baru. Alhamdulillah. Begitu ya. Begini, kan tadi pada apa? Pada pembahasan mukadimah yang ketiga, poin kedua, bolehkah seseorang mengerjakan amal akhirat dia niatkan untuk mendapatkan akhirat sekaligus dunia? Boleh dengan syarat. Sebagaimana tadi pada tiga mukadimah tiga bagian yang pertama, bolehkah seseorang mengerjakan amal dunia, dia upgrade menjadi amal akhirat? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama bukan sesuatu yang haram. Betul? Air zam-zam haram? Enggak, bahkan sebaik-baik air. Air sumur haram? Enggak. Kalau sumurnya punya dia, bukan nyolong sumur orang, halal ya. Air zam-zam halal, air sumur halal. Jadi bukan sesuatu yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, ditunjukkan secara dalil atau diisyaratkan secara dalil untuk mengupgrade amal dunia menjadi amal akhirat itu dengan cara apa? Bukankah begitu titik yang kedua tadi? Maka inilah yang jadi perbincangan para ulama. Ditambahkannya usia, dilapangkan rezeki, itu dengan silaturahim. Jelas itu ya? Tapi bolehkah seseorang meniatkan agar ditambahkan rezeki, dipanjangkan usianya dengan memberi makan fakir miskin? Memberi makan fakir miskin amal akhirat loh. Bolehkah? Nah ini yang dikhilafkan oleh ulama. Bolehkah seseorang kemudian dia di dalam sumurnya itu dia tuang misalnya 1 galon air
Zam-Zam dengan tujuan agar menjadi barokah usahanya segala macam. Bolehkah perkara itu? Inilah yang dikhilafkan oleh para ulama. Karena tidak ada dalil yang jelas dan tegas menunjukkannya. Ya. Kalau kemudian menyambung tali silaturahim, jelas. Memberi makan orang miskin, tidak kita ragukan lagi itu amal soleh. Tetapi, bisakah memberi makan orang miskin tersebut, yang dia adalah amal soleh, mengupgrade amal dunia menjadi amal akhirat? Ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Apakah cara mengupgrade itu yang pertama? Dan yang kedua, apakah yang diperbolehkan untuk menjadi bonus pada amal akhirat yang diinginkan dunia padanya, itu harus semata-mata yang ditunjukkan dalil, atau boleh sesuatu yang lain selama tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya seseorang ini, ya, dia bersodakoh, dia harap ganjaran pahala dari Allah, tetapi dia tidak berkehendak untuk dipanjangkan usia, dia juga tidak berkehendak untuk apa? Dipanjangkan usia atau ditambahkan rezekinya. Dia tidak berkehendak seperti itu. Tapi dia berniat supaya anaknya lulus ujian. Boleh gak itu? Boleh gak itu? Nah inilah yang dikhilafkan oleh para ulama. Anaknya lulus ujian di dalam misalnya mahat, pondok atau segala macam. Inilah yang dikhilafkan oleh para ulama. Ulama terbagi menjadi 3 di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang kemudian memerinci permasalahan ini dengan melihat kepada titik ini dan titik itu. Ini insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Dimaklumi Ibu gambarannya? Iya. Ada lagi pertanyaannya? Yang langsung? Untuk tujuan mendapatkan pahala dan memberikan uang kepada pengemis atau pengamen, apakah dibolehkan? Ya nggak boleh. Tidak boleh melakukannya dengan sesuatu yang haram. Ya, memberikan kepada pengamen itu nggak boleh. Nanti suaranya tambah kenceng, tambah nyaring, tambah seneng dia nyanyi, tambah rajin dia nyanyi. Tidak boleh. Ya, kalau memberikan sodako itu pilih-pilih. Ya, jadi kasih ke siapa? Ya kasih kepada orang yang memang memerlukan dan bukan sesuatu yang dilarang secara syariat. Memberikan kepada pengemis dan itu telah menjadi profesi dia mengemis. Ada orang yang meminta tetapi bukan profesinya jemaah. Tapi ada orang yang meminta dan telah menjadi profesinya. Ini berbeda ya. Ada orang yang meminta karena kesusahan, boleh kita bantu. Tetapi ada orang yang meminta karena telah menjadi profesinya, ini nggak boleh kita bantu. Ya, nggak boleh kita bantu. Ya, begitu jawabannya. Pertanyaan pertama. Biasanya pertama ada kedua nih. Bolehkah berdoa di dalam sholat, sujud dan sebelum salam selain dengan bahasa Arab? Jawabannya boleh dalam sholat sunat atau sholat wajib dan dia tidak menjadi imam. Begitu ya. Kalau di dalam sholat wajib dan dia menjadi imam, lebih baik ditinggalkan. Loh, memang diucapkan. Sholat itu diucapkan. Anda bisa lihat di dalam buku Koreksi Total Ritual Sholat yang ditulis oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Bukunya sudah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Saya lupa judul terjemahannya apa. Sholat itu gerakan badan dan ucapan lisan. Jadi diucapkan. Ya sudah barang tentu mengucapkannya sesuai dengan apa yang kita dengar telinga kita. Jangan kuat-kuat ya. Dan ini ijma ulama. Jadi sholat itu nggak mingkem mulutnya, nggak diem. Begitu ya. Bergerak mulutnya. Bergerak dan keluar suaranya. Sesuai dengan kadar yang diperlukan. Kalau kita imam, ya suaranya sesuai dengan kadar yang diperlukan. Kalau makmum cukup terdengar dengan telinga kita saja.
Pendapat yang mengatakan tidak mengapa sholat sambil diam, tidak menggerakkan bibir dan mulut, ini pendapat Imam Sufyan Ibnu Uyainah dan Imam Al-Asram. Dan pendapat mereka ini diselisih oleh sejumhur ulama. Dan pendapat mereka salah. Mana yang lebih baik di saat datang telat menghadiri kajian, ustadznya sudah mengisi kajian, sholat tahiyatul masjid, atau langsung duduk mendengarkan kajian. Yang paling baik jangan terlambat. Mana yang lebih baik di saat datang telat menghadiri kajian, di mana ustadznya sudah mengisi kajian, tahiyatul masjid, atau duduk langsung mendengarkan kajian. Yang lebih baik jangan terlambat. Jangan terlambat. Kadang-kadang ada sebagian penuntut ilmu yang ketika kenapa terlambat? Saya banyak pekerjaan ustadz. Memang dipikir ustadznya pengangguran apa? Betul loh, saya sensitif loh kalau kenapa ente kenapa terlambat? Ya saya malas-malasan ustadz. Itu lebih saya terima itu jawaban kayak gitu. Saya malas-malasan ustadz. Saya terlambat karena ya males lah datang tepat waktu mendingan terlambat. Itu lebih saya terima. Saya banyak kerjaan ustadz. Memang dipikirnya ustadznya pengangguran kali. Atau Jakarta macet ustadz. Lah, memang baru sehari 2 hari tinggal di Jakarta. Saya tidak menerima pengajar yang terlambat. Saya tidak menerima tabiat para pengajar yang terlambat. Ada sebagian murid-murid yang kadang-kadang nggak enak hati ngeliat saya datang duluan. Nggak apa-apa. Kadang-kadang taklim mulai jam 8:30, saya datang jam 8:30 gitu kan. Saya celingak-celinguk, nggak masalah. Ya. Bahkan ketika ada suatu masjid, ini cerita nyata ini, masjid di daerah Galaksi, Bekasi, taklimnya baru mulai 9:30 pagi. Saya datang 8:30. Saya baru pertama kali ngajar di situ. Gitu ya. Sebagian orang menyangka saya marbot. Ya apalagi gaya saya ya ngangkat meja gitu kan, dipikir marbot saya. Ya. Jadi jangan terlambat jemaah, biasakan jangan terlambat. Ya, jangan terlambat, biasakan jangan terlambat. Dan itu insyaallah taala bisa. Insyaallah taala bisa. Pekerjaan-pekerjaan itu bisa kita arrange dari malam, dari siang, gitu kan? Bisa kita arrange. Ya. Dan orang yang terlambat itu ada dua tabiatnya ya. Ada yang ya sesekali terlambat, ya apa boleh buat kalau sesekali terlambat, betul? Tapi ada yang tabiatnya terlambat. Saya tidak mengatakan saya tidak pernah terlambat, saya akui saya pernah terlambat, tetapi bukan menjadi tabiat saya dan saya tidak tolerir diri saya untuk terlambat, apalagi orang lain untuk terlambat, apalagi saya. Nggak boleh. Guru, pengajar, ustadz tidak boleh terlambat. Ya. Nah, tapi kalau terlambat nih, apa yang harus dilakukan? Duduk, mendengarkan kajian atau tahiyatul masjid? Jawabannya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dengan ringkas. Dengan apa? Dengan ringkas. Mendengarkan khutbah Jumat, ya, sebagian ulama berpendapat wajib, sebagian ulama berpendapat sunat muakkadah. Kalau dianalogikan dengan mendengarkan khutbah Jumat, begitu pula mendengarkan taklim. Betul? Ada seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid, langsung duduk. Rasul bertanya, engkau sudah sholat 2 rakaat sebelumnya? Belum. Kum fasolli ini. Bangun, sholat 2 rakaat. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bangunlah sahabat ini mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Belum lagi bagi yang berpendapat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Iya kan? Tahiyatul masjid hukumnya wajib. Maka dia wajib untuk mengerjakannya. Maka nasihat saya bagi saya pribadi dan Anda semua, jangan datang terlambat. Andai kata suatu saat terlambat, maka yakni apa yang dilakukan adalah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ringkas tahiyatul masjidnya, jangan panjang-panjang. Sudah terlambat tahiyatul masjidnya baca Al-Baqarah. Ringkas saja. Baca Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, langsung bergabung. Dan ada sebagian lagi yang hendak saya ingatkan dari apa? Dari ucapan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Seseorang yang datang ke majelis, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, cukup atas dia mengucapkan salam atas satu majelis tersebut. Assalamualaikum. Nah, kalau majelisnya sudah dimulai, dia ucapkan salam kepada orang yang terdekat dengan tempat dia masuk. Pintu sudah barang tentu ya.
Anda kan tidak masuk lewat jendela, apalagi atap. Ya. Nah, ini ada sebagian yang kita lihat, dia salamin 10 orang, 20 orang satu persatu. Ini nggak perlu jemaah. Ini apa yang telah diingatkan oleh Syekh Albani di dalam masalah ini. Kalau dia masuk ke dalam majelis dan majelisnya belum dimulai, dia ucapkan Assalamualaikum dengan suara yang agak keras, tidak mengapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia langsung duduk. Begitu ya. Boleh juga dia bersalaman, boleh. Tapi kalau majelisnya sudah dimulai, dia jangan angkat suaranya, begitu. Dia langsung mengucapkan salam kepada orang yang ada di dekatnya, tidak perlu juga bersalaman satu-satu kepada seluruh anggota majelis. Ini yang diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah hadis as-sahihah. Allahu a'lam bissawab. Baik jemaah, ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan satu lagi ya. Ya, tidak ada kelanjutan yang keduanya ya. Padahal ya, iya. Dengan pintu itu yang mana, Bu? Pintu sebelah kiri kita atau depan kita? Kiri kanan kita atau depan kita? Oh, sama aja ya. Oh iya. Iya. Hmm. Eh, kalau ada tempat yang lebih luas itu lebih baik, ya. Kalau ada tempat yang lebih luas sehingga antara makmum dengan imam tidak tersekat dengan keadaan-keadaan semisal tembok atau yang semisalnya, ini lebih baik. Tetapi kalau kemudian tidak ada tempat yang lain, kemudian di sana ada sekat, baik tembok, pintu ataupun semisalnya, maka itu tidak mengapa dalam keadaan uzur insyaallah taala. Dan yang harus kita katakan di sini adalah yang berjamaah ini adalah perempuan sudah barang tentu ya, atau kemudian ada sebagian anggota keluarga laki-laki yang mungkin memiliki uzur sehingga tidak bisa berjamaah di masjid misalnya begitu ya, maka ini diperbolehkan begitu. Dan kalau keadaan tidak memungkinkan, ruangannya hanya seperti itu dan safnya terputus dengan tembok, maka dihukumi oleh para ulama safnya pada hakikatnya tidak terputus, tetap tersambung. Karena ruangannya lah yang tidak memungkinkan jemaah. Beda kalau ruangannya masih memungkinkan. Misalnya kita sholat di sini nih, di masjid ini, Jumatan, betul ya? Masjidnya penuh sampai belakang. Kemudian nggak bisa lagi orang masuk ke masjid. Maka nyambung di luar di depan sana, betul? Maka yang di luar sana itu masih terhitung sebagai makmum imam yang ada di dalam. Dan safnya terhitung tersambung. Karena masjidnya udah penuh. Beda kalau kemudian masjidnya masih kosong, ada sengaja yang sholat di luar sana sendirian. Ya dia tidak terhitung jemaah. Dan dia telah terputus safnya. Begitu? Iya. Bisa dimaklumi Bu ya? Begitu. Baik, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah Ta'ala kita akan berjumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.